Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, berjumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Teresia Nenubais. Saya adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Pasaman. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan Allah Bapa kami, yang telah memelihara kehidupan kami sepanjang malam. Dan di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan kuat dan sehat karena pertolongan Tuhan sendiri. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin mendengarkan akan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, mencurahkan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti, dan terlebih lagi ya Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Ialah kami ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Esra pasal 8 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-25. Kitab Esra pasal 8 ayat 24 hingga 25 yang menyatakan, "Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami, yang dikhususkan oleh raja serta penasehat-penasehatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diberikan kepercayaan, maka di situ terletak sebuah tanggung jawab. Dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan, terkadang tidaklah mudah, butuh usaha dan cara yang tepat untuk mewujudkannya. Sekali kita menerima tugas pekerjaan tersebut, maka tanggung jawab kita untuk menyelesaikan. Dan oleh sebab itu perlu ketaatan dan konsistensi dalam melaksanakannya. Esra dalam pembacaan kita merupakan sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Ia telah diberikan kepercayaan untuk memimpin pulang bangsa Yahudi, dan juga ia diberikan kepercayaan untuk membawa serta persembahan yang jumlahnya terbilang tidaklah sedikit. Jika kita lihat di pasal 7 ayat 15 hingga 22, kita lihat bagaimana Raja Artasasta, penasehat, pembesar, dan orang Yahudi yang masih tinggal di Babel memberikan persembahan berupa perak dan emas, serta perlengkapan-perlengkapan ibadah kepada Esra untuk dibawa ke bait Allah di Yerusalem. Dan ternyata pada ayat 24, Esra mendelegasikan tugas tersebut kepada orang pilihannya untuk menjaga dan merawat persembahan hingga sampai ke bait Allah di Yerusalem. Ia memilih 12 orang para imam yang terkemuka, yaitu Serebia dan Hasabia, dan 10 orang lagi yang adalah saudara mereka sendiri. Ini bukan menandakan bahwa Esra tidak memiliki tanggung jawab atas tugasnya. Namun untuk menyelesaikan tugas dengan baik, maka perlu cara yang tepat.
Dan salah satunya yaitu memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk ikut membantu. Dengan kesadaran, sehebat apapun kita dalam mengerjakan tugas, tetap kita tidak akan mampu jika kita lakukan seorang diri. Ezra juga melibatkan orang lain. Bahkan sebelum dia melibatkan orang lain, ia melibatkan Tuhan. Kita lihat pada ayat sebelumnya di pasal 8. Ezra memohon bantuan dari Allah dengan mengajak umat untuk doa puasa agar mereka tiba dengan selamat di tujuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Ezra ini kita bersama-sama belajar bahwa setiap kita pun diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apapun itu tugas kita, baik di rumah, dalam pekerjaan, dalam gereja, dan juga masyarakat. Baik besar maupun kecil tugas itu, kita diminta untuk melakukannya dengan kesungguhan. Jangan sia-siakan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Dan kunci utamanya adalah kerjakan dengan bersungguh-sungguh, penuh tanggung jawab. Tapi kita juga diingatkan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan, bahkan sesama kita dalam setiap kerja dan usaha. Hanya orang sombong yang merasa tidak membutuhkan Tuhan dan sesamanya. Harapannya agar kita memiliki kerendahan hati sehingga semua tugas dan kepercayaan yang diberikan dapat terselesaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika pagi ini kita akan memulai aktivitas kita, maka ingatlah Dia yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita. Dialah Tuhan kita yang selalu menolong dan menjaga kehidupan kita. Dan kita juga diingatkan untuk mengingat sesama kita bahwa kita membutuhkan mereka. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk firman yang boleh menyapa kami, memberikan kepada kami kekuatan dan pengertian. Dan biarlah Tuhan ketika kami diberikan kepercayaan untuk menjalankan setiap tugas di dalam seluruh kehidupan kami memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikannya. Di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai segala pekerjaan kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, memberikan kepada kami kemampuan, bahkan juga kesehatan, sehingga kami boleh bekerja dengan baik, kami boleh bekerja dengan kesungguhan hati. Dan biarlah kami juga ya Tuhan boleh belajar untuk melibatkan sesama kami di dalam setiap tugas tanggung jawab kami boleh belajar bekerja sama dengan mereka, sehingga kami juga dimampukan untuk menyelesaikan setiap tugas yang telah dipercayakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.